Swastiastu. Halo Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Imade Gede Bayu Ananta dengan NIM 220551124. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Project. Nah, sebelum itu yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Project. Setelah itu kita bisa mengklik blank project dan nantinya akan muncul seperti pada tampilan pada gambar sekarang. Nah, selanjutnya itu kita akan mulai untuk melakukan penjadwalan proyek, yakni kali ini adalah proyek pembangunan gedung. Pertama, setelah kita membuka blank project, kita bisa mengklik file, lalu klik option. Setelah itu, kita klik display. Di sini kita bisa mengganti currency-nya menjadi IDR atau mata uang Indonesia. Oke, sudah. Selanjutnya, kita bisa klik schedule. Nah, di sini adalah informasi dari pekerjaan yang akan dimulai. Jadi pekerjaan akan dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Kita setting dulu. Nah, lalu setelah itu di sini di bagian new text credit ini kita bisa ganti menggunakan auto schedule. Lalu di bagian duration-nya saya akan mengubah menjadi weeks. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita klik project lalu project information. Nah, di sini kita bisa memasukkan mulainya proyek tersebut atau start date. Jadi di sini saya akan menggunakan tanggal 1 Agustus tahun 2020. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik change work time. Selanjutnya kita klik create new calendar. Lalu di sini kita bisa ganti judulnya menggunakan proyek gedung lalu klik OK. Setelah itu kita bisa klik work weeks di bagian sini lalu kita klik details. Nah, di sini saya akan mempekerjakan pekerja mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Tetapi di hari Sabtu itu bekerjanya hanya setengah hari. Jadi dari hari Senin hingga hari Jumat itu kerjanya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tapi untuk hari Sabtu ini saya akan mempekerjakannya hanya setengah hari, yaitu sampai jam 12 saja. Oke, kita lanjut. Di sini kita klik Saturday, lalu kita klik Set Days to Specific Working Times. Lalu di sini kita langsung ketik saja pukul 8 pagi hingga jam 12 siang. Setelah itu kita OK. Lalu selanjutnya kita klik exception. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan hari-hari tanggal merah ataupun tanggal libur. Nah, sebelumnya kita cari dulu ya bulan Agustus tahun 2020. Lalu langsung saja kita pilih tanggal yang mana kita tandai hari libur ataupun hari tanggal merah. Di sana saya akan menandai tanggal 17 itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada 20 Agustus tahun baru Hijriah. Selanjutnya tanggal 29 Oktober itu kita klik 29 ini kita tambahkan di sini hari Maulid Nabi. Oke, jadi di sini kita sudah memasukkan hari libur ataupun tanggal merah. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita klik kembali project information di sini. Di bagian kalender kita bisa ganti ke judul yang tadi, proyek gedung. Lalu kita klik OK. Nah, setelah setting semua selesai, kita bisa untuk memasukkan task name. Jadi kita bisa memasukkan pekerjaan-pekerjaan nantinya yang akan kita lakukan di bagian sini. Oke, langsung saja kita masukkan pekerjaan persiapan. Nah, selanjutnya ada pekerjaan pengukuran. Selanjutnya pekerjaan pembersihan lahan. Nah, sebelumnya kebetulan saya sudah sempat membuat ini di Microsoft Project yang lain dari pekerjaan gedung tersebut. Kita langsung saja ke yang sudah jadi ya teman-teman. Nah, oke, sudah semua pekerjaan kita masukkan atau test name-nya. Selanjutnya kita akan menentukan dari sub-sub pekerjaan tadi. Yang pertama, kita bisa lihat pekerjaan pengukuran dan pekerjaan pembersihan lahan. Nah, jadi di sini pekerjaan pengukuran dan pembersihan lahan kita blok dulu, 2. Nah, lalu kita klik task, lalu kita klik indent. Di bagian sini, jadi pekerjaan pengukuran pekerjaan pembersihan lahan itu merupakan sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan, begitu teman-teman.
Nah, selanjutnya ada pekerjaan tanah. Di sini kita indent dari pekerjaan kalian hingga pekerjaan pondasi. Pekerjaan pekerjaan hingga pondasi, lalu kita klik indent. Nah, jadi pekerjaan kalian ini, pekerjaan timbunan, dan pekerjaan pondasi merupakan sub dari pekerjaan tanah. Oke, selanjutnya pekerjaan slope hingga pekerjaan tangga kita indent juga. Nah, jadi itu merupakan pekerjaan sub dari pekerjaan struktur. Lalu selanjutnya di bagian sini kepasangan batu bata hingga pekerjaan acian. Ini kita indent juga. Setelah itu kita bagian pekerjaan pintu hingga pekerjaan jendela kita indent juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masukkan durasi dari masing-masing pekerjaan tersebut. Dimulai dari pekerjaan persiapan. Di sini pengukuran ini saya masukkan 1 minggu. Di sini juga yang di bawahnya 1 minggu. Pekerjaan kalian 1 minggu. Pekerjaan timbunan dan seterusnya. Dalam hal ini saya akan percepat ya, teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita masukkan selanjutnya, kita akan menentukan predesesornya. Jadi di sini yang pertama saya akan masukkan di pembersihan lahan. Pembersihan lahan saya masukkan 2 SS atau start to start. Jadi artinya adalah pekerjaannya akan bersamaan dengan pekerjaan pengukuran begitu. Nah, selanjutnya di bagian pekerjaan galian itu saya akan kasih pekerjaan galian 3. Jadi artinya adalah pekerjaan galian ini akan dilakukan setelah pekerjaan pada sub nomor 3 pekerjaan pembersihan lahan sudah selesai. Jadi selanjutnya pekerjaan timbunan ini 7. Mohon maaf, jadi pekerjaan timbunan kembali akan dilanjutkan ketika pekerjaan pondasi selesai. Ini akan saya percepat ya. Nah, ketika predesesornya sudah selesai, kita akan cek untuk Gantt chart-nya. Jadi ini adalah Gantt chart ya, yang didapatkan setelah kita masukkan task name dan juga duration dari proyek kita. Kita bisa melihat di bagian sini ada network diagram, kita bisa melihat, oke, kita kembali lagi ke Gantt chart ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat seberapa lama atau durasi total dari proyek kita. Kita bisa mengklik format, lalu kita klik project summary. Nah, di sini masih ada tanda tanya karena pasti masih ada beberapa yang salah di sini. Nah, jadi kita mungkin ada salah klik. Nah, oke, jadi sudah tidak ada tanda tanya lagi. Jadi ini adalah durasi total dari proyek kita yaitu 17 minggu yang ada di sini. Oke, setelah itu kita akan melihat lintasan kritis atau critical path. Jadi sebelum itu lintasan kritis atau critical path itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh terlambat. Jika ini terlambat itu bisa mempengaruhi dari keseluruhan proyek gitu teman-teman. Ya, jadi ada beberapa nantinya ada beberapa pekerjaan yang ditandai dengan warna merah adalah pekerjaan yang tidak boleh terlambat atau lintasan kritis itu. Pekerjaan yang tidak berada di lintasan kritis itu nantinya tidak berwarna merah melainkan tetap warna biru. Nah, artinya pekerjaan itu boleh terlambat tapi dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Biasanya ini disebut dengan slack. Jadi di sini caranya kita bisa klik format lalu untuk melihat lalu kita klik nih bagian sini di critical task. Nah, jadi ini jadi Gantt chart yang warna merah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang disebut lintasan kritis atau critical path. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa masukkan sumber daya di sini. Jadi kita bisa klik task dulu. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan sumber daya seperti pekerja ataupun material-material yang diperlukan untuk proyek kita nanti. Nah, di sini resource name. Jadi kita bisa masukkan di sini dari yang pertama saya akan masukkan mandor. Lalu yang kedua ada tukang batu. Selanjutnya ada pekerja. Nah, selanjutnya ada batu belah, lalu ada Portland semen. Lalu ada pasir muntilan, ada batu pecah. Selanjutnya ada baja tulangan ulir U32. Nah, ada juga sengon dan terakhir bata merah. Di sini kita mengubah tipe dari resource name yang sudah kita masukkan. Jadi
Misalkan seperti mandor itu kan manusia, itu bisa kita masukkan work. Tukang batu juga tukang batu dan juga pekerja juga work. Nah, di sini batu belah kita ubah jadi material. Karena batu belah dan sampai bawah ini merupakan material proyek. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa masukkan satuannya di sini. Dan yang terakhir yaitu ada buah. Nah, oke, sudah. Selanjutnya bagian sini adalah jumlah dari resource name yang kita perlukan. Misalkan di sini mandor. Mandor yang kita perlukan 2 orang. Jadi saya klik di sini 200%. Untuk tukang batu saya perlukan 7 orang. Jadi saya masukkan 700%. Selanjutnya di sini pekerja saya butuhkan 15 orang. Jadi saya masukkan 1,500%. Oke, nah di bagian ini adalah harga atau gaji per jam dari resource name kita. Untuk di sini saya akan masukkan mandor. Misalkan mandor ini saya kasih 15.000. Nah, 15.000 ini per jam, teman-teman. Tukang batu itu 13.000, pekerja 12.000. Selanjutnya ada batu belah ini adalah 493.710. Selanjutnya ada Portland semen. Nah, oke, jadi kita sudah masukkan semua yang kita bisa kembali ke Gantt lagi ya, teman-teman. Nah, sebelum itu di sini base-nya kita sudah auto ya, jadi langsung ke proyek gedung. Setelahnya kita bisa kembali lagi ke Gantt setelah kita masukkan resource name. Nah, setelah itu kita masukkan resource name tersebut di bagian sini. Kita bisa masukkan yang sudah kita buat dan tadi. Adapun cara masukkan resource name ini adalah yang pertama, misalkan kita klik di bagian pekerjaan kalian nih. Nah, lalu kita klik information. Setelah kita mengklik resource di sini, kita bisa menambahkan resource name-nya. Yang pertama saya akan tambahkan mandor, lalu tukang batu, setelah itu pekerja. Nah, di bagian unit ini saya akan menambahkan untuk mandor yang saya perlukan 5 orang. Jadi saya masukkan 50%. Di bagian tukang batu saya masukkan 200%. Dan pekerja saya masukkan 400. Oke, jadi untuk masukkan resource name dilakukan secara berulang seperti tutorial yang tadi. Jadi kita bisa klik dulu pekerjaannya, lalu klik kanan, lalu klik information, lalu klik resource di bagian sini, dan kita masukkan resource yang kita butuhkan di pekerjaan tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu saya sudah menyelesaikan resource name di Microsoft Project yang satunya. Jadi di sini saya sudah masukkan resource name-nya. Kita bisa lihat information research ini ada mandor, pekerjaan tukang batu, juga di sini di pekerjaan fondasi kita lihat research name-nya ada batu belah sebanyak 6 meter kubik, tukang batu, dan di sini dia akan langsung keluar cost-nya. Jadi akan langsung keluar harganya. Nah, oke, setelah itu kita masukkan semua resource name yang ada di bagian sininya. Kita bisa menambahkan cost. Nah, di sini di bagian sini kita bisa menambahkan cost. Di sini dia ada new, jadi kita bisa klik di sini. Nah, atau kita bisa klik aja cost gitu. Nah, jadi nanti dia akan keluar jadi seperti ini. Seperti itu caranya untuk kita lihatkan di Microsoft Project yang bagian sini. Nah, jadi setelah semua masukkan resource name, jadi kita akan menemukan cost dari proyek yang akan kita bangun. Jadi proyek itu memerlukan dana. Terus proyek saya ini memerlukan dana sebanyak Rp226.166.539. Jadi sebanyak ini adalah harga atau kas yang diperlukan untuk membangun proyek saya. Nah, selain itu juga kita bisa melihat ini ada Gantt-nya. Selain itu kita bisa melihat kurva S juga. Nah, jadi untuk itu kita bisa klik report, lalu klik cost dan cash flow. Nah, ini adalah kurva S dari pekerjaan proyek yang telah saya buat. Oke, baik. Jadi sekian video dari penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Project sekaligus melakukan penjadwalan sebuah proyek. Saya mohon maaf apabila selama penjelasan saya tadi ada salah kata dan dari pengucapan dan juga tindakan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.